Pernahkah Anda merasa cemas memeriksa ponsel, berharap ada pesan yang tak kunjung datang? Ini adalah skenario yang terlalu banyak dari kita akrab dengannya. Selamat datang kembali di channel kami, di mana hari ini kami menyelami dunia yang membingungkan tentang ghosting. Ini adalah situasi yang tidak hanya membuat frustrasi tetapi seringkali membuat kita mempertanyakan harga diri kita. Namun, inilah wawasan penting, menjadi korban ghosting bukanlah cerminan nilai diri Anda, melainkan lebih tentang pelaku ghosting daripada yang di-ghosting. Dalam video ini, saya akan memandu Anda melalui prinsip-prinsip stoikisme untuk menghadapi ghosting dengan ketenangan dan martabat. Kita akan membahas cara melepaskan diri dari emosi negatif, menjaga harga diri, dan muncul lebih kuat di sisi lain. Pendekatan ini bukan hanya tentang mengatasi, tetapi tentang berkembang dan meningkatkan nilai pribadi melalui kesulitan. Jadi, jika Anda siap untuk mengubah momen kebingungan menjadi langkah menuju ketahanan yang lebih besar, Anda berada di tempat yang tepat. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika sesuai dengan Anda, berlangganan channel kami untuk konten yang lebih memberdayakan, dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Mari kita mengurai prinsip-prinsip ini bersama-sama dan temukan bagaimana Anda bisa tetap tak tergoyahkan dalam menghadapi ghosting. Nomor 1, mengapa ini bukan tentang Anda? Pernahkah Anda berada di tengah percakapan, semuanya terasa berjalan dengan baik, dan tiba-tiba hening? Anda mengirim pesan dan pesan itu hanya diam di sana, tidak terbaca. Mungkin Anda sudah berkencan beberapa kali atau sudah berbicara selama berminggu-minggu, dan tiba-tiba dia menghilang tanpa penjelasan, tanpa ucapan selamat tinggal. Teman, itulah yang mereka sebut ghosting. Ghosting bisa terasa berat karena meninggalkan Anda di tempat yang membingungkan. Anda mulai menganalisis berlebihan segala sesuatu yang Anda katakan atau lakukan, mempertanyakan diri sendiri, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Apakah itu karena satu pesan itu? Tapi inilah kenyataannya, Anda bukan masalahnya. Ghosting lebih banyak mengatakan tentang dia daripada yang pernah akan dikatakan tentang Anda. Ketika seseorang memilih untuk menghilang tanpa sepatah kata pun, seringkali itu karena mereka menghindari percakapan yang tidak nyaman atau mereka tidak cukup dewasa untuk menangani sesuatu dengan jujur. Ini bukan tentang nilai Anda, ini tentang ketidakmampuannya untuk berkomunikasi seperti orang dewasa. Sekarang mari kita dalami lebih jauh. Bayangkan Anda sedang membangun sebuah persahabatan atau mungkin bahkan hubungan, dan tiba-tiba orang yang Anda hubungkan itu menghilang. Itu menyakitkan, bukan? Anda ditinggalkan begitu saja, tidak tahu apakah harus menghubungi atau membiarkannya pergi. Tapi inilah intinya, ghosting mengungkapkan banyak hal tentang ketersediaan emosional seseorang. Jika dia bahkan tidak bisa memberikan Anda pesan sederhana seperti, "Saya tidak tertarik," atau "Saya butuh ruang," itu adalah tanda yang jelas bahwa dia belum siap untuk menangani hubungan yang dewasa dan sehat. Daripada menyalahkan diri sendiri, ambil momen untuk merenung. Anda pantas mendapatkan seseorang yang jelas dengan niat mereka, seseorang yang bisa menangani percakapan nyata, bahkan yang sulit sekalipun. Ketika dia mengghosting Anda, bukan tanggung jawab Anda untuk mengejarnya atau mencari tahu apa yang salah. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah fokus pada diri sendiri, pertumbuhan Anda, dan kesejahteraan emosional Anda. Pikirkan seperti ini, ghosting adalah seperti seseorang menunjukkan tanda keluar di tengah bangunan. Mungkin terasa mendadak, tetapi itu juga merupakan cara untuk mengatakan bahwa ini bukan jalur yang tepat untuk Anda. Semakin cepat Anda menerima itu, semakin cepat Anda dapat melanjutkan dan membuka pintu bagi seseorang yang tidak akan meninggalkan Anda dalam kegelapan. Jadi, jika Anda pernah di-ghosting, jangan mengambilnya secara pribadi. Itu adalah caranya menunjukkan bahwa dia tidak mampu memberi Anda kejelasan dan rasa hormat yang Anda pantas dapatkan. Anggap itu sebagai tanda untuk melindungi kedamaian Anda dan temukan seseorang yang dapat berkomunikasi dengan kematangan dan kejujuran yang sama seperti yang Anda bawa ke meja. Sekarang setelah kita menjelajahi dampak ghosting dan bagaimana hal itu bukan cerminan dari nilai diri Anda, saatnya untuk mengalihkan percakapan kepada Anda. Bagaimana Anda menangani situasi serupa? Apakah Anda pernah di-ghosting sebelumnya atau mungkin menemukan diri Anda dalam posisi di mana komunikasi terputus? Renungkan momen-momen itu dan pikirkan apa yang mereka ajarkan kepada Anda tentang diri Anda dan hubungan. Pertumbuhan seringkali datang dari pengalaman menyakitkan ini, dan berbagi cerita Anda dapat membantu orang lain yang mengalami hal yang sama. Jangan ragu untuk membuka diri di kolom komentar.
Mari kita saling mendukung dengan berbagi bagaimana kita telah melanjutkan, tumbuh, dan menemukan kedamaian dalam prosesnya. Perjalanan Anda mungkin adalah dorongan yang dibutuhkan seseorang saat ini. Nomor 2, tetap tenang. Ketika Anda di ghosting, emosi Anda mungkin mencoba mengambil alih, membuat Anda ingin meluapkan kemarahan atau menuntut penjelasan. Tapi pikirkanlah, apa yang sebenarnya akan Anda capai dengan itu? Mengirim pesan marah atau memanggilnya karena menghilang tidak akan membawa kedamaian bagi Anda. Faktanya, itu kemungkinan akan melakukan sebaliknya. Dengan membiarkan emosi mengendalikan tindakan Anda menyerahkan kekuatan Anda, dan untuk apa? Untuk seseorang yang bahkan tidak bisa memberikan Anda rasa hormat dasar berupa ucapan selamat tinggal. Stoikisme mengajarkan kita bahwa peristiwa eksternal, seperti seseorang yang mengghosting Anda, berada di luar kendali Anda. Apa yang bisa Anda kendalikan adalah dunia batin Anda, reaksi Anda, dan perspektif Anda terhadap situasi tersebut. Alih-alih membombardir ponselnya dengan pesan yang kemungkinan besar tidak akan dia balas, pilihlah jalan ketenangan. Ini bukan tentang berpura-pura bahwa Anda tidak terpengaruh, melainkan tentang menyadari bahwa ketenangan pikiran Anda lebih penting daripada mengejar seseorang yang tidak menghargainya sejak awal. Mari gunakan contoh. Bayangkan Anda sedang di gym mengangkat beban. Tiba-tiba, Anda merasakan otot Anda terbakar dan beban terasa terlalu berat. Anda memiliki dua pilihan, menjatuhkan beban karena frustrasi, atau tetap tenang dan terus maju, dengan fokus pada bentuk dan pernapasan Anda. Situasinya sulit, tetapi bagaimana Anda menanganinya membuat semua perbedaan. Ghosting tidak berbeda, ini adalah tantangan yang menguji kekuatan emosional Anda, dan tetap tenang adalah cara Anda untuk terus maju tanpa kehilangan kendali. Hal penting lain yang perlu diingat adalah bahwa bereaksi dengan kemarahan atau keputusasaan hanya akan menurunkan nilai Anda. Seorang pria yang menjaga ketenangannya, yang tidak bereaksi secara impulsif, langsung membedakan dirinya. Dia berdiri tegak sebagai seseorang yang membumi, seseorang yang percaya diri dengan harga dirinya. Wanita, dan orang-orang pada umumnya, tertarik pada energi semacam ini, seseorang yang tidak membiarkan kekacauan orang lain menggoyahkan fondasinya. Ketika dia mengghosting Anda, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk melatih prinsip stoik ini, kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan, lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Jangan kirim serangkaian pesan yang meminta jawaban atau penutupan. Sebaliknya, fokuslah pada diri Anda sendiri. Mungkin ini waktu yang baik untuk membaca buku baru, latihan lebih keras di gym, atau berkumpul dengan teman-teman. Intinya adalah mengarahkan energi Anda pada hal-hal yang memperkaya hidup Anda, bukan pada seseorang yang pergi tanpa penjelasan. Stoikisme mengingatkan kita bahwa hidup akan melemparkan tantangan ke arah kita, seperti di ghosting, tetapi kita selalu memiliki pilihan bagaimana meresponsnya. Anda bisa membiarkan situasi ini mengguncang kepercayaan diri Anda, atau Anda bisa melihatnya apa adanya, sebuah kemunduran sementara, tidak lebih. Tetap tenang, tetap fokus, dan teruslah maju dengan kepala tegak. Orang yang tepat, seseorang yang menghormati Anda dan menghargai komunikasi terbuka, akan melihat kekuatan dalam kemampuan Anda untuk menjaga ketenangan. Jadi, lain kali Anda di ghosting, jangan biarkan emosi Anda mengendalikan Anda. Gunakan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat otot emosional Anda, tetap tenang, jaga martabat Anda, dan ingatkan diri Anda bahwa Anda jauh lebih berharga daripada memohon jawaban dari seseorang yang bahkan tidak bisa memberikan satu jawaban pun kepada Anda. Nomor 3, lindungi ketenangan pikiran Anda. Bayangkan bangun suatu hari dan menyadari bahwa seseorang yang sangat Anda pedulikan tiba-tiba menghilang dari hidup Anda, tanpa penjelasan, tanpa ucapan selamat tinggal. Ini adalah situasi yang bisa membuat Anda merasa bingung, marah, dan merindukan jawaban. Anda mungkin tergoda untuk mencari penutupan, menuntut alasan mengapa mereka pergi, berharap itu akan memberi Anda rasa kedamaian. Tapi inilah kenyataan pahitnya, terkadang, tidak ada jawaban yang bisa memuaskan Anda, dan kebutuhan akan penutupan sebenarnya bisa membuat Anda terjebak dalam siklus frustrasi dan rasa sakit. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana jika Anda tidak memerlukan penutupan itu sama sekali? Bagaimana jika kedamaian yang Anda cari tidak datang dari mengetahui alasannya, tetapi dari belajar menerima apa yang terjadi dan melanjutkan hidup? Disinilah pentingnya melindungi ketenangan pikiran Anda. Pikirkanlah, ketika seseorang memilih untuk menghilang dari hidup Anda, mereka telah membuat pilihan mereka. Anda bisa menghabiskan malam-malam yang tak terhitung jumlahnya bertanya-tanya mengapa,
menganalisis berlebihan setiap momen yang Anda bagikan, atau memutar ulang percakapan di kepala Anda. Tetapi semua energi mental itu terbuang untuk sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan. Orang tersebut sudah membuat keputusannya, dan mencoba memahami alasannya atau mengejar jawaban hanya akan membuat Anda semakin frustrasi. Disinilah kebijaksanaan melepaskan benar-benar bersinar. Lepaskan kebutuhan untuk penutupan. Saya tahu itu terdengar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi inilah kuncinya, melepaskan bukan berarti Anda menyerah. Ini bukan berarti Anda lemah atau bahwa Anda tidak peduli. Ini berarti Anda memilih untuk memprioritaskan kesejahteraan Anda sendiri. Anda memilih untuk melindungi ketenangan pikiran Anda. Bayangkan skenario di mana seseorang menghilang dari hidup Anda, dan alih-alih terjerumus ke dalam badai pertanyaan, Anda memutuskan untuk mundur sejenak. Anda mengakui bahwa kepergian mereka berada di luar kendali Anda, dan alih-alih mengejar penjelasan, Anda fokus membangun kembali hidup Anda tanpa mereka. Anda fokus pada tujuan Anda, pertumbuhan Anda, dan kebahagiaan Anda. Itulah kekuatan. Itu adalah kekuatan sejati. Kenyataannya adalah, hidup seringkali tidak akan memberi Anda penutupan yang Anda pikir Anda butuhkan. Ini bukan tentang menang atau kalah, ini tentang menyadari bahwa ketenangan pikiran Anda lebih berharga daripada kekacauan pertanyaan yang tidak terjawab. Melepaskan bukan berarti menyerah pada kekalahan, itu berarti mengambil kendali atas ruang mental dan emosional Anda sendiri. Jadi, lain kali seseorang pergi tanpa peringatan, jangan mengejar mereka atau alasan di balik tindakan mereka. Pilih untuk melindungi ketenangan pikiran Anda. Anda berhutang itu kepada diri sendiri. Jawaban mungkin tidak akan pernah datang, tetapi kedamaian batin, itu adalah sesuatu yang selalu bisa Anda upayakan. Dan pada akhirnya, bukankah itu jauh lebih berharga daripada penjelasan apapun yang bisa mereka berikan? Sebelum kita lanjut ke wawasan berikutnya, luangkan waktu sejenak untuk berhenti dan merenung. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana seseorang yang Anda pedulikan pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Anda mencari jawaban yang tidak pernah datang? Bagaimana Anda melindungi ketenangan pikiran Anda saat itu, atau langkah apa yang Anda ambil sekarang untuk maju? Saya mendorong Anda untuk berbagi cerita Anda di kolom komentar, atau cukup ketik, "Saya memilih untuk melindungi ketenangan pikiran saya." Dengan berbagi pemikiran Anda, atau bahkan kalimat sederhana ini, Anda mengambil langkah untuk merebut kembali kedamaian batin Anda dan membantu orang lain yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Nomor 4, Anda tidak membutuhkan validasinya. Izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa kali Anda mendapati diri Anda menunggu pesan, berharap untuk balasan yang tidak pernah datang? Kita semua pernah mengalaminya, sering memeriksa ponsel, bertanya-tanya mengapa seseorang yang dulu tampak begitu tertarik tiba-tiba menghilang. Manusiawi untuk menginginkan validasi, terutama ketika seseorang menjauh. Ketika seorang wanita mengghosting Anda, rasanya seperti dia menahan sesuatu dari Anda, rasa harga diri, kepercayaan diri, nilai Anda. Tetapi inilah kebenaran yang sering dilupakan banyak orang, validasi darinya tidak mendefinisikan Anda. Bahkan, validasi siapapun tidak mendefinisikan Anda, kecuali validasi dari diri Anda sendiri. Kita semua ingin merasa disukai dan dihargai, itu wajar. Mencari validasi adalah hasrat manusia yang sangat mendalam. Kita ingin merasa yakin, terutama ketika seseorang tiba-tiba menjauh tanpa alasan. Tetapi mengejar validasi dari seseorang yang telah mengghosting Anda itu seperti berlari di atas treadmill, Anda mengeluarkan banyak energi, tetapi Anda tidak kemana-mana. Dengan menempatkan persetujuannya di atas segalanya, Anda memberikan dia kekuasaan atas emosi Anda, atas rasa harga diri Anda, dan itu adalah permainan yang berbahaya. Karena begitu Anda mengandalkan orang lain untuk memberitahu Anda bahwa Anda cukup baik, Anda tidak lagi mengendalikan kebahagiaan Anda sendiri. Pikirkanlah, mengapa Anda begitu cepat memberikan seseorang kekuasaan sebesar itu atas emosi Anda? Mengapa keheningannya harus menentukan bagaimana perasaan Anda tentang diri Anda? Mari kita balik skrip ini sejenak. Bayangkan ini, Anda bertemu seseorang yang baru dan kalian berdua langsung cocok, tetapi seiring berjalannya waktu, sesuatu berubah, dan karena suatu alasan, Anda kehilangan minat. Apakah itu berarti orang lain tiba-tiba menjadi kurang berharga atau kurang layak? Tentu saja tidak, itu hanya berarti mereka bukan orang yang tepat untuk Anda. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Ketika dia mengghosting Anda, itu bukan berarti Anda kehilangan nilai Anda. Itu hanya berarti dia bukan orang yang bisa melihat nilai Anda. Inilah kuncinya,
Anda tidak membutuhkan validasi dari siapapun untuk merasa baik tentang diri Anda, tidak dari dia, tidak dari siapapun. Satu-satunya validasi yang Anda butuhkan adalah validasi dari diri Anda sendiri. Saatnya mengalihkan fokus kembali ke diri Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda? Apakah Anda bangga dengan pria yang sedang Anda menjadi, dengan cara Anda membawa diri, dan dengan tujuan yang sedang Anda kejar? Hal-hal inilah yang benar-benar penting, karena ketika Anda mulai hidup sesuai dengan nilai dan standar Anda sendiri, Anda akan berhenti khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan atau apakah mereka menyetujui Anda. Izinkan saya memberi Anda contoh. Bayangkan Anda telah bekerja keras mencapai tujuan kebugaran Anda, mungkin Anda berkomitmen untuk berlari setiap hari, dan setelah berminggu-minggu berusaha, Anda berhasil mempercepat waktu lari Anda. Anda merasa lebih kuat, lebih disiplin, dan bangga dengan kemajuan Anda. Tetapi kemudian seorang teman berkomentar, kamu masih belum secepat dulu. Apakah Anda membiarkan komentar itu mengurangi semua kerja keras dan kemajuan yang telah Anda buat? Tentu saja tidak. Anda tahu apa yang telah Anda capai. Anda memiliki perjalanan Anda sendiri. Hal yang sama berlaku untuk hubungan. Hanya karena dia tidak melihat nilai Anda, bukan berarti nilai itu tidak ada. Saya tahu ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kita sering diajari untuk mencari persetujuan dari orang lain, baik melalui likes di media sosial, pujian dari teman, atau perhatian dari pasangan romantis. Tetapi inilah kenyataannya, terus-menerus mengejar validasi eksternal hanya akan membawa kekecewaan. Orang akan datang dan pergi, pendapat akan berubah, tetapi harga diri Anda harus tetap stabil. Ketika Anda berhenti mencari validasinya, Anda mengambil kembali kekuasaan Anda. Anda mengambil kendali atas emosi, kepercayaan diri, dan rasa harga diri Anda. Ingat, setiap kali Anda mendapati diri Anda menunggu untuk dia memvalidasi Anda, baik itu melalui pesan, pujian, atau perhatiannya, berhenti sejenak dan ingatkan diri Anda, saya tidak membutuhkannya. Satu-satunya orang yang perlu mengakui nilai saya adalah diri saya sendiri. Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan di dalam diri Anda, kepercayaan diri, kekuatan, ketahanan. Begitu Anda berhenti mencari persetujuannya, Anda akan menyadari betapa lebih ringan dan bebasnya perasaan Anda. Jadi, berhentilah menunggu, berhentilah mencari. Anda tidak membutuhkan validasinya, karena Anda sudah cukup berharga apa adanya. Nomor 5, tanggapi seperti seorang pria bernilai. Sekarang, ketika seorang wanita mengghosting Anda, bagaimana Anda merespons adalah hal yang krusial. Kebanyakan pria, ketika dihadapkan dengan situasi ini, panik. Mereka mengirim banyak pesan, bertanya mengapa, memohon jawaban, bahkan mungkin mencoba membuatnya merasa bersalah agar merespons. Ini reaksi alami ketika Anda merasa bingung atau terluka, tetapi ini juga kebalikan dari apa yang seharusnya Anda lakukan. Izinkan saya bertanya, menurut Anda apa sinyal yang diberikan oleh jenis respons ini kepadanya? Ini menunjukkan bahwa Anda putus asa untuk mendapatkan perhatiannya, bahwa validasinya lebih penting bagi Anda daripada rasa harga diri Anda sendiri. Ini tidak hanya menurunkan nilai Anda di matanya, tetapi juga tidak menghormati orang yang seharusnya paling Anda hargai, diri Anda sendiri. Inilah kebenarannya, seorang pria yang bernilai tidak mengejar seseorang yang tidak menghormatinya. Ketika seorang wanita mengghosting Anda, jangan melihatnya sebagai tantangan terhadap ego atau harga diri Anda. Lihatlah itu sebagai pengingat siapa Anda, seorang pria yang tidak perlu memohon waktu atau perhatian siapapun. Alih-alih bereaksi secara emosional atau mengirim banyak pesan, langkah terkuat yang dapat Anda lakukan adalah diam. Ketika Anda merespons dengan diam, itu mengkomunikasikan sesuatu yang sangat kuat. Anda tidak terlibat dalam drama, Anda tidak membiarkan perilakunya menentukan harga diri Anda, dan yang terpenting, Anda menunjukkan bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk menjauh dari rasa tidak hormat. Seorang pria yang bermartabat tidak perlu membuktikan nilainya kepada seseorang yang tidak bisa melihatnya. Dia tahu nilainya, dan kepercayaan diri yang tenang itu berbicara lebih keras daripada pesan apapun yang pernah ada. Misalnya, bayangkan Anda sedang menonton seorang raja di sebuah film. Apakah dia mengejar orang-orang yang tidak menghargai perannya atau otoritasnya? Tidak, dia berdiri dengan teguh, mengetahui kekuatannya, nilainya, dan bahwa mereka yang tidak melihatnya tidak layak mendapat waktunya. Anda juga harus mewujudkan pola pikir ini. Nilai Anda tidak terkait dengan persetujuan orang lain.
Dengan mempertahankan martabat dan harga diri Anda mengirimkan pesan yang jelas tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Anda bukan seseorang yang bisa dipermainkan atau tidak dihormati. Dan kekuatan yang tenang semacam itu tidak hanya menarik, tetapi juga sangat kuat. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, saya ingin meluangkan waktu untuk mengakui komitmen Anda dalam memahami apa artinya merespons seperti seorang pria bernilai. Anda sudah membuat diri Anda berbeda dengan berinvestasi dalam diri sendiri, dan itu adalah sesuatu yang layak diakui. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apa pendapat Anda tentang pendekatan ini? Apakah ada momen di mana Anda memilih diam daripada bereaksi, dan bagaimana rasanya? Atau jika Anda hanya lewat, jangan ragu untuk meninggalkan komentar dengan frasa, "Saya memilih harga diri daripada mengejar." Mari kita lanjutkan percakapan ini. Pemikiran Anda penting. Nomor 6, perkuat ketahanan emosional Anda. Mari kita jujur, bagaimana perasaan Anda ketika seseorang mengghosting Anda? Kita semua pernah mengalaminya setidaknya sekali. Anda sedang bercakap-cakap dengan baik, mungkin obrolannya mulai mengarah ke sesuatu yang lebih serius, dan tiba-tiba, hening. Tidak ada penjelasan, tidak ada ucapan selamat tinggal, hanya keheningan. Itu menghantam Anda seperti gelombang yang tidak Anda duga, kan? Rasanya perih, bahkan mungkin membuat Anda meragukan diri sendiri. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Apakah itu karena sesuatu yang saya lakukan? Tetapi inilah hal yang perlu dipahami, ini adalah momen yang sempurna untuk menguji ketahanan emosional Anda, dan izinkan saya menjelaskan mengapa hal ini sangat penting. Ghosting bisa terasa seperti penolakan, dan penolakan tidak pernah mudah untuk dihadapi. Namun, penolakan juga tak terhindarkan dalam hidup, baik itu dalam hubungan, pekerjaan, atau bidang lainnya. Kita semua akan menghadapi momen-momen ketika segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Perbedaan utama terletak pada bagaimana kita meresponsnya. Ketahanan emosional, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali dari kemunduran, adalah yang membedakan mereka yang terjebak dalam rasa sakit dari mereka yang tumbuh melaluinya. Disinilah kebijaksanaan stoikisme masuk. Kaum Stoik memiliki cara pandang unik terhadap kesulitan. Mereka melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, menjadi lebih baik, dan lebih kuat. Marcus Aurelius pernah berkata, "Hambatan bagi tindakan memajukan tindakan, apa yang menghalangi jalan menjadi jalan." Dengan kata lain, apa yang menyakiti kita sebenarnya dapat membantu kita, jika kita memilih untuk melihatnya dari sudut pandang itu. Ghosting mungkin terasa seperti kemunduran, tetapi ini juga merupakan undangan untuk memperkuat otot emosional Anda. Pikirkan tentang hal ini, jika Anda sedang mengangkat beban, setiap repetisi menambah resistensi, tetapi justru resistensi itulah yang membangun kekuatan. Emosi Anda bekerja dengan cara yang sama. Setiap kali Anda menghadapi situasi seperti ghosting, itu seperti menambah sedikit lebih banyak beban pada latihan emosional Anda. Semakin sering Anda menangani situasi-situasi ini dengan bijaksana dan kuat, semakin tangguh Anda jadinya. Inilah kebenarannya, dunia tidak bisa diprediksi, dan orang-orang terkadang akan mengecewakan Anda. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa Anda ubah, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana momen-momen ini memengaruhi Anda. Anda bisa membiarkannya menghancurkan Anda, atau Anda bisa menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tangguh secara emosional. Ubah sudut pandangnya. Alih-alih bertanya, "Kenapa saya?" Tanyakan, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Mungkin itu adalah pelajaran tentang kesabaran. Mungkin itu adalah pemahaman bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh perhatian orang lain. Mungkin itu adalah pembelajaran bahwa Anda bisa bertahan dan berkembang bahkan ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Gunakan momen ini untuk membangun kekuatan emosional Anda. Ya, itu menyakitkan. Tidak ada yang bisa menyangkal itu. Tetapi rasa sakit adalah bagian dari pertumbuhan. Setiap kali Anda menghadapi penolakan, kekecewaan, atau keheningan dari orang lain, itu adalah ujian terhadap ketahanan Anda. Dan dengan setiap ujian yang Anda lalui, Anda menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi apapun yang kehidupan lemparkan kepada Anda. Alih-alih meratapi nasib dan merasa kasihan pada diri sendiri, ambil rasa sakit itu dan ubah menjadi motivasi. Gunakan itu untuk memicu perbaikan diri. Fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, seseorang yang tidak tergoyahkan oleh tindakan orang lain, tetapi berdiri kokoh dalam kekuatan pribadinya. Jadi, lain kali seseorang mengghosting Anda,
Ingatlah ini, Anda tidak didefinisikan oleh tindakan mereka. Anda didefinisikan oleh bagaimana Anda merespons. Biarkan momen ghosting itu menjadi percikan yang memulai perjalanan Anda menuju ketahanan emosional. Pilih kekuatan, pilih pertumbuhan, dan saksikan bagaimana Anda menjadi lebih mampu menangani liku-liku kehidupan dengan anggun dan penuh kekuatan. Semakin tangguh Anda jadinya, semakin sedikit kekecewaan hidup yang bisa menahan Anda. Nomor 7, fokus pada diri sendiri, bukan pada wanita. Alih-alih terobsesi dengan alasan dia mengghosting Anda, alihkan fokus kembali pada diri Anda sendiri. Momen ini, meskipun terasa frustrasi dan membingungkan, sebenarnya adalah kesempatan emas untuk tumbuh. Pikirkanlah, kapan terakhir kali Anda menaruh begitu banyak energi pada diri sendiri? Kapan terakhir kali Anda duduk dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya menjalani hidup yang saya inginkan, atau saya hanya berdiam diri? Jika Anda jujur, kemungkinan besar ada area dalam hidup Anda yang telah Anda abaikan. Mungkin itu kebugaran Anda, karir Anda, atau kesehatan mental Anda. Mungkin Anda telah menunda-nunda passion Anda terlalu lama. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menyalakan kembali api itu di dalam diri Anda. Alih-alih membiarkan ghosting dari dia membuat Anda terjebak dalam keraguan diri, ubah sudut pandangnya. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini yang akan membuat Anda lebih baik besok? Apakah Anda bisa menghabiskan lebih banyak waktu di gym, mempelajari keterampilan baru, atau mendalami hobi yang selalu Anda sukai tetapi belum pernah benar-benar Anda komitmenkan? Gunakan waktu ini untuk meningkatkan diri, bukan meratapi apa yang bisa terjadi. Ingatlah, respons terbaik terhadap ghosting bukanlah mengejarnya atau mencari closure, tetapi menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Ketika Anda berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi Anda, secara mental, emosional, fisik, Anda tidak hanya sembuh lebih cepat, tetapi juga meningkatkan nilai diri Anda. Anda berhenti khawatir tentang orang yang meninggalkan Anda, karena pada akhirnya Anda terlalu sibuk membangun sesuatu yang lebih baik untuk diri Anda sendiri. Lain kali seseorang menghilang dari hidup Anda tanpa penjelasan, biarkan itu menjadi pengingat bahwa nilai diri Anda tidak terkait dengan persetujuan mereka. Setiap momen yang dihabiskan untuk fokus pada mereka adalah momen yang bisa Anda gunakan untuk memperbaiki diri Anda sendiri. Dalam skema besar kehidupan, ghosting hanyalah sedikit hambatan, tetapi perjalanan perbaikan diri Anda adalah pengubah permainan yang sesungguhnya. Jadi, fokuslah pada diri Anda, bukan pada dia. Dengan melakukan itu, Anda akan menyadari bahwa orang yang tepat akan secara alami tertarik pada versi terbaik dari diri Anda. Dan orang-orang yang mengghosting Anda, mereka hanya akan menjadi bagian dari cerita pertumbuhan Anda. Sekarang, ambillah waktu untuk merenungkan ini, apa arti fokus pada diri Anda sendiri bagi Anda? Bagaimana Anda bisa mengalihkan energi Anda dari mencari validasi ke membangun pertumbuhan diri Anda? Saya ingin mendengar pemikiran Anda di kolom komentar, atau jika Anda tidak tahu harus mulai dari mana, cukup ketik pernyataan sederhana namun kuat ini, saya memilih untuk fokus pada pertumbuhan diri saya. Perjalanan Anda penting, dan membagikan refleksi Anda mungkin menginspirasi orang lain juga. Nomor 8, jangan buang waktu mengejarnya. Salah satu hal terburuk yang bisa Anda lakukan setelah di ghosting adalah membuang waktu dan energi untuk mengejarnya atau mencoba mencari tahu mengapa dia membuat pilihan itu. Ketika dia memutuskan untuk keluar dari hidup Anda, sekarang giliran Anda untuk membuat pilihan. Pilihlah untuk berhenti mengejarnya dan mulailah fokus pada diri Anda sendiri. Adalah hal yang alami untuk mencari jawaban, menginginkan closure, atau bahkan berharap dia berubah pikiran. Tetapi kenyataannya adalah bahwa merenungkan hal itu hanya akan menguras energi Anda. Semakin lama Anda menghabiskan waktu mengejar seseorang yang tidak menghargai waktu Anda, semakin Anda kehilangan sentuhan dengan harga diri Anda sendiri. Tanyakan pada diri Anda ini, mengapa Anda harus menginvestasikan waktu pada seseorang yang bahkan tidak bisa memberi Anda sopan santun untuk memberi respons? Apakah Anda benar-benar ingin mengejar seseorang yang tidak melihat nilai Anda? Pikirkan tentang itu. Ketika Anda terus-menerus mencoba memahaminya, Anda menyerahkan energi Anda pada seseorang yang tidak memberi Anda apapun sebagai balasan. Ini seperti menuangkan air ke dalam cangkir yang memiliki lubang di bagian bawah. Tidak peduli seberapa banyak Anda menuangkan, itu tidak akan pernah penuh. Alih-alih fokus pada dia, ambillah energi itu dan alihkan ke dalam diri Anda. Rebut kembali waktu Anda, kedamaian Anda, dan kekuatan Anda. Habiskan waktu bersama orang-orang yang benar-benar menghargai Anda, teman,
keluarga, mereka yang mengangkat Anda, bukan yang menjatuhkan Anda. Terjunlah ke dalam kegiatan yang membawa kebahagiaan ke dalam hidup Anda, baik itu pergi ke gym, belajar sesuatu yang baru, atau akhirnya mencoba hobi yang selalu ingin Anda coba. Ketika Anda fokus pada diri sendiri, Anda akan tumbuh. Dan ketika Anda tumbuh, Anda akan menyadari betapa Anda layak mendapatkan lebih banyak daripada seseorang yang bahkan tidak bisa memberi Anda perhatian mereka. Ingat, waktu adalah sumber daya Anda yang paling berharga. Setiap momen yang dihabiskan untuk mengejarnya adalah momen yang tidak bisa Anda dapatkan kembali, momen yang seharusnya Anda habiskan untuk membangun versi diri Anda yang lebih baik. Jangan buang sedetik pun lagi pada seseorang yang tidak menghargai apa yang Anda bawa ke meja sejak awal. Sebaliknya, investasikan waktu itu untuk menjadi seseorang yang tidak perlu mengejar, seseorang yang menarik orang yang tepat secara alami karena fokus pada nilai dirinya sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk menghabiskannya menunggu seseorang yang meng-ghosting Anda. Jadi, rebut kembali energi Anda, berhenti mengejarnya, dan mulailah menempatkan diri Anda terlebih dahulu. Anda akan kagum pada seberapa banyak hidup Anda membaik ketika Anda berhenti menyerahkan kekuatan Anda dan mulai memilikinya. Pilihlah diri Anda sendiri, karena ketika Anda melakukannya, Anda akan menyadari bahwa orang yang tepat tidak akan pernah perlu dikejar. Mereka akan ada di sana, hadir untuk Anda, seperti halnya Anda hadir untuk mereka. Nomor 9, kesempatan untuk peluang yang lebih baik. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencintai takdir kita, atau amor fati. Ini berarti menerima bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, bahkan ketika itu tidak masuk akal pada awalnya. Ghosting yang dilakukan oleh dia mungkin sebenarnya adalah berkah tersembunyi. Pikirkanlah, bagaimana jika ghosting dari dia adalah cara hidup menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang tepat untuk Anda. Mungkin dia tidak siap secara emosional untuk sebuah hubungan, atau mungkin kalian berdua sebenarnya tidak benar-benar cocok. Alih-alih bergantung pada seseorang yang tidak melihat nilai Anda atau tidak siap untuk berinvestasi dalam Anda, ghosting memaksa Anda untuk menghadapi kebenaran. Ini mungkin pil yang sulit untuk ditelan, tetapi begitu Anda menerimanya, Anda akan menemukan diri Anda dalam posisi yang jauh lebih kuat untuk menyambut seseorang yang benar-benar menghargai Anda ke dalam hidup Anda. Bayangkan ini, Anda berpegang erat pada sebuah pintu, dengan putus asa menunggu seseorang untuk masuk, tetapi mereka tidak pernah datang. Sementara itu, di belakang Anda, ada pintu lain yang terbuka lebar, yang mengarah ke peluang yang jauh lebih baik. Anda hanya perlu berbalik dan berjalan melewatinya. Dalam hal ini, ghosting adalah seperti pintu tertutup itu. Mungkin terasa final, tetapi sebenarnya itu mendorong Anda untuk menjelajahi pintu terbuka menuju kemungkinan baru. Mungkin orang berikutnya yang Anda temui akan sejalan dengan nilai-nilai Anda, berkomunikasi dengan terbuka, dan tersedia secara emosional, jenis hubungan yang membuat Anda merasa terlihat, didengar, dan dihormati. Bukankah itu layak untuk ditunggu? Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jika dia tetap tinggal, apakah hubungan itu benar-benar akan berkembang, atau apakah Anda akan terjebak dalam situasi di mana Anda selalu mempertanyakan ketertarikannya, meragukan hubungan itu, dan merasa tidak aman tentang posisi Anda? Ghosting, seberapa menyakitkan pun, menyelamatkan Anda dari menginvestasikan waktu, energi, dan emosi Anda pada seseorang yang tidak sepenuhnya hadir. Ini hampir seperti alam semesta memberi Anda tanda yang jelas, ini bukan yang tepat, ada sesuatu yang lebih baik yang akan datang. Keindahan amor fati terletak pada kepercayaan bahwa setiap kemunduran, termasuk ghosting, adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang mengarah pada pertumbuhan dan kebahagiaan Anda. Ketika Anda melepaskan seseorang yang tidak ditakdirkan untuk Anda membuka ruang bagi seseorang yang memang ditakdirkan untuk Anda. Ini tidak berarti Anda tidak akan merasakan perihnya penolakan, Anda tetaplah manusia, setelah semua, tetapi ini berarti Anda dapat mengubah pola pikir Anda. Alih-alih melihat ghosting sebagai kegagalan atau sesuatu yang salah dengan Anda, pandanglah itu sebagai cara hidup melindungi Anda dari hubungan yang tidak akan melayani Anda dalam jangka panjang. Pada akhirnya, percayalah pada prosesnya. Ghosting mungkin menutup satu pintu, tetapi itu membuka pintu lain yang mengarah pada hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih sehat, dan orang-orang yang benar-benar menghargai dan menghormati Anda. Jadi, lain kali seseorang menghilang tanpa jejak, jangan mengejar mereka, jangan berlama-lama di depan pintu yang tertutup itu. Sebaliknya, berbaliklah dan melangkah dengan percaya diri melewati pintu yang terbuka.
Peluang yang lebih baik sedang menunggu Anda di sisi lain. Nomor 10. Melanjutkan hidup. Pada akhirnya, ghosting hanyalah sebuah rintangan kecil dalam perjalanan hidup. Itu tidak mendefinisikan Anda, dan tentu saja tidak menurunkan nilai Anda sebagai seorang pria. Yang penting adalah bagaimana Anda menghadapinya. Dengan merespons dengan tenang, memfokuskan diri pada diri sendiri, dan bergerak maju dengan martabat, Anda meningkatkan nilai Anda sendiri. Pikirkan sejenak, bagaimana jika ghosting sebenarnya adalah berkah tersembunyi? Bagaimana jika itu adalah cara alam semesta membersihkan ruang dalam hidup Anda untuk seseorang yang lebih baik, seseorang yang benar-benar menghargai dan menghormati Anda? Alih-alih terfokus pada orang yang pergi, alihkan perhatian Anda kembali pada diri sendiri. Ini adalah waktu Anda untuk meningkatkan diri, berinvestasi dalam pertumbuhan dan kesejahteraan Anda. Pergi ke gym, fokus pada pekerjaan Anda, terjun ke dalam minat Anda, atau ambil proyek yang telah Anda tunda. Setiap langkah yang Anda ambil menuju perbaikan diri tidak hanya membuat Anda lebih kuat, tetapi juga mengingatkan Anda akan nilai diri Anda. Misalnya, bayangkan Anda diabaikan, dan alih-alih membiarkannya mengganggu Anda memutuskan untuk memulai rutinitas kebugaran baru yang telah Anda rencanakan. Seiring berjalannya waktu, Anda mulai melihat kemajuan, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental. Anda merasa lebih percaya diri, lebih terpusat. Anda menyadari bahwa ghosting tidak mengurangi nilai Anda. Sebaliknya, itu mendorong Anda untuk menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Anda berhenti mencari validasi dari orang lain dan mulai menemukannya dari dalam diri Anda. Salah satu pelajaran terbesar yang diajarkan oleh Stoikisme adalah bahwa kita tidak mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu mengontrol bagaimana kita merespons. Dalam kasus ghosting, hal ini tidak bisa lebih benar. Tindakan orang lain tidak memiliki kekuatan untuk mengguncang inti Anda, kecuali jika Anda membiarkannya. Responlah dengan anggun, tenang, dan penuh martabat. Itulah cara Anda menunjukkan bahwa nilai Anda tidak bergantung pada perhatian atau pengakuan orang lain. Saat Anda terus memfokuskan diri pada perjalanan Anda sendiri, sesuatu yang menarik terjadi. Anda mulai menarik orang-orang yang tepat, mereka yang melihat nilai Anda tanpa Anda harus membuktikannya. Inilah orang-orang yang menghargai kekuatan Anda, karakter Anda, dan hidup yang sedang Anda bangun. Dan inilah bagian terbaiknya, Anda akan lebih menghargai diri sendiri. Anda tidak akan memerlukan validasi dari orang lain karena Anda telah belajar bahwa nilai Anda berasal dari dalam. Jadi, lain kali seseorang mengabaikan Anda, ingatlah bahwa tindakan mereka tidak mendefinisikan Anda. Apa yang mendefinisikan Anda adalah bagaimana Anda memilih untuk merespons. Apakah Anda akan membiarkannya merobohkan Anda, atau akan Anda gunakan sebagai bahan bakar untuk bangkit lebih tinggi? Pilihlah yang terakhir. Teruslah bergerak maju dengan tujuan, dan Anda tidak hanya akan meningkatkan nilai Anda, tetapi juga menemukan ketenangan yang berasal dari mengetahui bahwa Anda sudah cukup seperti Anda sekarang. Pada akhirnya, ghosting hanyalah bab lain dalam buku kehidupan Anda. Itu bukan keseluruhan cerita. Teruslah menulis halaman-halaman berikutnya dengan percaya diri, dengan tujuan, dan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan pada nilai diri Anda. Karena ketika Anda membangun kehidupan yang bernilai, mereka yang benar-benar menghargainya akan secara alami tertarik kepada Anda. Dan yang lebih penting, Anda akan selalu memiliki orang terpenting di sisi Anda, diri Anda sendiri. Sebagai penutup perjalanan kita hari ini melalui topik ghosting yang menyedihkan namun mencerahkan, penting untuk merefleksikan apa yang telah kita pelajari. Tindakan diabaikan lebih banyak mencerminkan ketidakmampuan orang lain untuk terlibat dalam komunikasi yang matang, daripada menunjukkan kekurangan kita sendiri. Ini bukan indikasi nilai Anda, tetapi sinyal bahwa Anda mungkin lebih baik tanpa ketidakstabilan semacam itu dalam hidup Anda. Dalam video ini, kita telah menggali cara stoik untuk menangani penolakan dengan menjaga martabat, fokus pada pertumbuhan pribadi, dan mengenali bahwa nilai kita tidak tergantung pada pengakuan orang lain. Kita mengeksplorasi strategi untuk melindungi ketenangan pikiran Anda dan memperkuat ketahanan emosional Anda, mengubah momen kebingungan menjadi batu loncatan menuju kekuatan pribadi yang lebih besar. Ingatlah, setiap episode seperti ini dirancang bukan hanya untuk memberi informasi, tetapi juga untuk mengubah pendekatan Anda terhadap situasi yang menantang. Jika video ini beresonansi dengan Anda, silakan tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah dengan pengalaman atau wawasan Anda sendiri tentang ghosting. Menceritakan kisah Anda dapat membantu orang lain merasa tidak sendirian.
Dan jika Anda haus akan konten pemberdayaan lebih lanjut, periksa video-video rekomendasi di layar Anda saat ini untuk terus meningkatkan ketahanan dan nilai diri Anda. Langganan saluran kami dan tekan ikon lonceng untuk tetap diperbarui dengan video terbaru kami. Terima kasih telah menonton, dan ingatlah, di hadapan ghosting atau kemunduran pribadi lainnya, Anda memiliki kekuatan untuk mengambil kembali ketenangan Anda dan melangkah maju dengan martabat dan kekuatan.